yang ingin kita suarakan, bagaimana membangun skema, membangun Betawi identitas dan otoritasnya itu secara menyeluruh dan Ya. berkelanjutan. Jadi tidak hanya tadi Hmm. anget-anget mana menjadi politik strategis, mana politik praktis. Kita menghormati politik praktis karena Jakarta bagaimanapun menjadi pusat magnet politik nasional. Ya. Saya masih yakin bahwa siapapun gubernur DKI menjadi magnet untuk dia naik tingkat menjadi presiden Republik Indonesia. Kita akan menghormati itu dan kita juga akan memberikan sebuah apresiasi yang besar ketika beliau-beliau itu tahu mana wilayah politik praktis, mana politik strategis untuk kaum Betawi. Kalau kaum Betawi hanya selalu dijadikan alat untuk naik politik praktis, maka saya yakin sekarang zamannya sudah beda. Nah, disitulah sebuah identitas dan otoritas harus dinikan karena otoritas mengandung semua elemen kan Ya. kayak gitu. Maka saya sangat hormat sekali ketika ada sebuah rencana pemindahan ibu kota, Ya. ada undang-undang IKN, akibat dari undang-undang IKN keluarlah undang-undang DKJ. Hmm. Nah, di undang-undang DKJ juga kami terima kasih banyak sampai ada mandat tentang lembaga adat masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi. Nah, Jadi budaya ini mulai diangkat lagi gitu oleh undang-undang. sebenarnya bukan diangkat lagi, memang harusnya Menjadi hak, negara itu hadir, hadir gitu. hadir terhadap Melindungi kebudayaan ya yang daerah ada. gitu ya. Nah, bedanya juga gini, Jakarta beda dengan yang lain-lainnya ini berefek kepada Betawi. Kenapa? Di daerah-daerah lain ada yang namanya desa. Betul. Tidak hanya desa, undang-undang desa Dusun mengakui malah ada. ada desa adat. Desa. Nah, akhirnya kita sebagai masyarakat Betawi Hmm. dianggap tidak ada Nggak adat, punya nggak desa, punya nggak adat. punya adat gitu Padahal ya. kita kampung kita ini sangat kuat dengan Iya. adatnya kan kayak gitu. Nah, dengan lembaga adat masyarakat Betawi bahwa seluruh elemen sudah menyatu di dalam MKB, Majelis Hmm. Kaum Majelis kaum. Majelis Kaum Betawi. Iya, iya. Nah, tinggal bahwa bagaimana Majelis Kaum Betawi ini mendapatkan Legitimasi gitu. bukan legitimasi, ini kan sudah mandat negara, Oh ya. undang-undang. Nah, undang-undang ini harus pakai lewat Perda. Iya. Nah, Perda ini harus dikeluarkan oleh gubernur supaya MK Diperkuat lagi kan. diperkuat lagi, perjelas Iya. seperti itu. Nah, saya juga menunggu niat baik dari gubernur. Mengapa ini sangat penting? Iya. Pak Gubernur. Coba ini tolong ini didengerin ini. Iya, Pak Iya. Gubernur, sekarang Jakarta walaupun masih tetap ibu kota, Iya. walaupun misalkan katanya PP-nya belum keluar DKJ, Hmm. tapi nama Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global itu sudah dipakai. Gitu ya. Iya. Nah, kita sudah masuk indeks kota global Iya. yang katanya dari urutan 70 atau 50 ya pengen ke 20. Nah, ini sedang digalakkan sekali. Iya, iya. Artinya bahwa jangan pembangunan itu hanya untuk sebuah menjadi sebuah objek Objek. atau hanya mesinnya saja, infrastrukturnya saja. Di Jakarta ini ada yang lebih penting, manusianya. Nah, apalagi kan ada indeks manusia ya kan Iya. kayak gitu. Nah, ini harus sangat penting bahwa lembaga adat masyarakat Betawi pun juga harus keluarkan mandatnya sebagaimana perintah dari
undang-undang Ya, tentang ketika ada DKJ. undang-undang ya harus dijalankan. Ya, Itu kan amanah seperti namanya kan, gitu. betul. Nah, pertanyaannya ada nggak nih yang ngejalanin kan gitu. Ya kayak misalkan undang-undang tentang apa, adat lah gitu kan. Bagaimana itu bisa menerapkan sistem hukum adat misalkan gitu kan. Terus hak-hak adatnya seperti apa kan gitu. Kan ada nggak fasilitasnya kan gitu. Ya, artinya gini, tadi saya melihat bahwa apa namanya, membangun eh, lembaga masyarakat adat Betawi, Ya kan lembaganya udah terbentuk nih. Ya ya, kan, di situ ada yang disebut MKB, ya, Masyarakat Kaum Betawi, ya, gitu. Terus ada yang namanya Lembaga Adat Betawi, apa, lembaga adat itu pokoknya kan ada udah terbentuk. Nah, tinggal persoalannya tuh lembaga itu berfungsi nggak gitu. Heeh, lembaga adat mhm, MKB itu ya, secara sudah berfungsi. iya, Kenapa? Karena lembaga adat itu lahir dari masyarakat, iya, bukan heeh, dari pemerintah. mhm, Pemerintah hanya memfasilitasi, memberikan apa yang dimandatkan oleh undang-undang. iya, Nah, tinggal keluarkanlah perdanya, mmm. pergubnya kayak gitu sehingga ini bisa berjalan dengan sebenarnya sudah Apa nggak berjalan. otomatis gitu ketika memang undang-undangnya sudah ada dan terbentuk lembaganya tinggal dijalankan saja kan gitu, Nah, itu makanya fungsi-fungsinya, makanya itu heeh, saya bilang tadi, jangan setengah hati di dalam mhm, membangun Jakarta, mhm, masyarakat Jakarta, apalagi masyarakat inti Jakarta. iya. Bahasa undang-undang itu masyarakat inti Jakarta. Berarti orang yang memang dasar awalnya udah ada di situ, kan Iya, gitu, masyarakat intinya kan? heeh. Kita Iya, Betawi sudah berkorban. mhm, Dulu saat Indonesia merdeka, iya, MH Tamrin dulu Sumpah Pemuda memberikan apa hibah apa namanya yang sekarang jadi Kenari Museum Husni Tamrin. iya, Itu untuk berkumpulnya pemuda-pemuda Nusantara. mmm, Kemudian yang kedua, setelah proklamasi mhm, Belanda apa masih apa namanya eh, sudah mengakui Indonesia? Tidak. Sampai akhirnya ada IKADA. apa tuh IKADA? Ikatan apalagi? IKADA apa namanya? Mmm, IKADA itu yang apa namanya? Yang eh, kepala-kepala daerah gitu? bukan Bukan? yang di Jakarta apa yang apel Jakarta yang inian Jakarta apa pokoknya ingin berkumpul menyatakan Mhm, bahwa kita tetap akan melawan Belanda bahwa kita sudah merdeka kayak oh, gitu. iya, 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 Nah, itu kalau bukan disupport diinikan oleh orang-orang yang ada sekitar Jakarta dan itu orang-orang Betawi banyak iya, yang hadir di situ tentunya kan kayak gitu. Yang ketiga demi untuk pembangunan ya kayak gitu. Nah, maka mengembalikan otoritas Betawi adalah sebuah keniscayaan hadirnya negara kepada kaum Betawi. Nah, kalau nanti sudah ada, saya tidak terlalu menekan perda karena ini sebuah keniscayaan. Tapi kita masuk sekarang kepada wilayah saat ini. mhm, Sebelum ada undang-undang DKJ, ada yang namanya Perda PKB, mhm, Pelestarian Kebudayaan Betawi. iya, Hingga ada yang namanya Setu Babakan. mhm, Nah, ini menjadi otokritik juga menurut saya kayak iya, gitu. Seharusnya Betawi jadikan dia sebagai subjek budaya bukan objek budaya, pemegang otoritas. pemegang otoritas. Iya. Ada Setu Babakan, PBB Setu Babakan, tetapi yang ngelola semua itu dari unsur Pemda. Masih diintervensi atau masih dikuasain nih? Ya Mmm, bahasanya ya masih kalau dipegang kalau kendalikan oleh mhm, pemerintah, bukan orang Betawi sendiri. jadi Sep bahwa Setu Babakan itu masih kepemilikannya masih pemerintah, ya, gitu. Belum menjadi, apa namanya, diserahkan otoritas kepada masyarakat pemerintah Betawi gitu? itu seharusnya Mhm, menjadikan Betawi sebagai mhm, subjek. Dia mhm.
Pemda hanya fasilitator. Fasilitator aja. Nah, seperti Heeh, halnya JIC, iya, Jakarta Islamic Center. heeh, Itu kan ada kepemimpinannya iya, dari beberapa unsur yang berbeda. iya, Pemerintah hanya fasilitator dengan kesekretariatan. betul. Nah, pertama Setu Babakan hanya ada di Jakarta Selatan. Mhm, Kita menginginkan bahwa yang namanya ini bukan berarti juga kita ya udah hanya seolah-olah jadi museum. mmm, Nah, iya, iya, bukan iya, bukan seperti itu. Seharusnya ada di 5 wilayah mhm, dengan ciri khas yang berbeda-beda. Yang kedua tadi tipe cara pola strukturalnya juga jangan dikelola oleh Pemda. iya, Pemda hanya memfasilitasi menjadi sekretariatan, mhm. seperti itu. Jadi harusnya Pemda itu ya menyerahkan gitu, "Ini mau mau diapain nih?" Ya kan gitu, cara pengelolaannya. Ya udah tinggal bagaimana maunya, eee, ya kalau bahasa kita nih ya, pemangku adatnya orang Betawi dah kan gitu, "Ini maunya dikelola seperti ini." Nah, tinggal jalanin gitu. Ya, karena Lembaga Adat Masyarakat Betawi MKB itu sebagai mitra strategis. Gitu ya, Mitra heeh, strategis itu ya tadi sejajar dengan gubernur mhm, nanti iya, gitu mualim mhm, ahlul apa mualim adat ahlul adat kayak gitu Pak Fauzi Bowo. Nah, artinya kebijakan-kebijakan tentang Jakarta khususnya yang Betawi. berkaitan dengan kebudayaan Betawi gitu, Nah, saya mhm, kalau kebudayaan pun juga jangan di apa namanya konotasikan dengan jangan jadi apa dilokalisir atau oh, jadi mengecil ya iya, hanya budaya. mhm, Budaya ya kayak seni atau apa, bukan. iya. Budaya itu Ya luas, mencakup keseluruhan gitu, keseluruhan pokoknya kayak yang gitu. berkaitan dengan apa, khasanahnya orang Betawi, ya itu menjadi milik orang Betawi gitu, yang Betul, dimaksud, iya. cuman ngomong-ngomong ini kopinya minum dulu nih, nah, Waduh. ah, nih Bang Suman, menarik ya, cuman saya masih penasaran nih, banyak yang pengen saya kulik sebetulnya. Kan Bang Suban nih masih kayaknya masih nahan-nahan. Jadi kurang apa ya, kurang plong lah gitu. Jadi saya ini nggak puas nih gitu. Nah terkait masalah lembaga adat Betawi kan gitu. Ya kan maksud saya kan gini, fungsinya tentunya harusnya jelas dong. Sebagai lembaga adat ya dia apa nih? Apakah dia sebagai, pemangku adat, pemegang otoritas, hukum adat kan gitu, atau bagaimana gitu kan. Jadi jangan sampai lembaga adat ini hanya sebuah, apa, institusi kelembagaan yang di situ jadi rancu gitu. Ini kita mau jalanin hukum yang mana nih? Hukum secara administrasi yang memang sudah ada di situ undang-undangnya jelas bahwa kita ini bagian dari kesatuan negara Indonesia ya kan, atau kita ini sebagai masyarakat Betawi kita juga punya hak gitu kan, menjalankan hukum adatnya gitu. Sebagaimana kita melaksanakan misalkan, eee, ya ritual-ritual atau upacara-upacara gitu yang berkaitan dengan kebudayaan Betawi, itu kira-kira fungsinya ada nggak? Gitu. Iya, Ya kan orang bagus harusnya tahu dong, ya nggak? Gitu. ya Mmm, kalau secara apa namanya, rancangan, Perda sebenarnya kita juga sudah menyiapkan. sudah mengarah ke sana. Iya, sudah menyiapkan, eee, bahwa paling utama tadi, MKB adalah mitra strategis Gubernur DKI. Ya. Kayak gitu, di dalam membangun kota Jakarta dan juga kita Ya mensupport cuman bagaimana strateginya menjadi kota jangan global. cuman pas giliran urusan masyarakat suruh bayar pajak kan, kan gitu. Kalau bisa mau masyarakat Jakarta mah nggak ada pajak gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah apa namanya, nanti ada politik anggaran ya, Iya, kayak gitu. Politik anggarannya adalah bagaimana
Katanya kan gubernur juga Heeh. sudah menyiapkan LPDP beasiswa untuk kaum Betawi. Mhm. Nah, ini juga harus terbuka, ada berapa kuotanya, kan kayak gitu. Iya. Kemudian juga harus jelas nanti lebih dipersiapkan orang-orangnya yang memang sudah berkiprah di Betawi, Mhm. kayak gitu kan. Kemudian juga dia memiliki rekam jejak dan juga motivasi ke depannya bagaimana, kayak gitu. Nah, saya melihat bahwa gini, eh nantinya ini sebenarnya kan tadi kita menghidupkan kembali tentang adat istiadat Iya. Betawi. Warna-warna Betawi lah gitu kan. Iya, warna-warna Betawi. Eh, Misalkan kayak gini, UMKM Betawi kayak gitu. Kenapa juga akhirnya tidak nanjak apa namanya tidak naik Iya. sekali ya kayak gitu. Misalnya nggak goh gitu, nggak ada produksi secara berkala pabrik gitu kan, nggak Nah, ada. artinya kan sebenarnya kita harus bangun skemanya gimana sih kan Iya, kayak gitu. heeh. Kemudian kayak seperti batik-batik Betawi. Mhm. Batik-batik Betawi juga masih sifatnya Mhm. produktif dari ini ya belum membangun produktivitas apa namanya pengrajin. Iya. Nah, Heeh. ini kan harus digalakkan yang Mhm. pengrajin-pengrajin. Kita banyak bisa belajar kok dari daerah-daerah yang lain. Kenapa Bali sangat apa namanya hidup Iya. budayanya? Karena mereka sudah identik dengan kota budaya wisata kan kayak gitu. Sehingga mereka mau mau sekolah, mau kerja, malamnya mereka melatih budaya. Iya. Kenapa? Karena Heeh. nanti di apa namanya didistribusikan untuk tampil-tampil kebudayaan. Nah, kalaupun kita misalkan menggalakkan kembali tadi industrialisme home industry tentang ini, tapi distribusi hilirnya tidak disiapkan, ya sama saja kan kayak gitu. Nah, kalau kota global berbudaya, maka apa namanya eh, ini harus dibangun konsepnya bagaimana kan global berbudayanya bagaimana kan kayak gitu. Iya kan gini, kalau yang namanya masyarakat inti, yang disebut masyarakat inti, katakanlah pribuminya lah kan gitu. Ya, Ya sebetulnya nggak bicara pribumi atau bukan. Ini kan bicara, dia di mana bertempat tinggal, ya kan. Di situ dia punya tanah. Tanah itu kan dari, waris turun temurun kan gitu. Yang mestinya masyarakat itu kan jangan sampai terbebani oleh, PBB, pajak bumi dan bangunan, gitu. Karena seyogyanya orang bertempat tinggal itu adalah hak hidup dimanapun berada kan gitu. Nah, kan sejauh ini nih yang kita rasakan sebagai warga Jakarta, khususnya orang-orang Betawi, dia terbebani tuh sama PBB itu. Apalagi kalau udah urusan pecah waris, ini sangat membebani sekali. Orang bukannya terbagi waris saja, yang ada malah pada berantem akhirnya. Karena apa? Ya di situ dia siapa yang mampu untuk membiayai pecah warisnya kan gitu. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh lembaga adat. betul. Tadi makanya saya Mhm. menyampaikan bahwa persoalan budaya adat ini tidak hanya persoalan apa namanya tradisi silat Iya. atau Nah, ya. tari atau bukan itu, tapi Ya kalau banyak itu mah hal. pertunjukan event. Iya, makanya tadi saya Nah, juga bilang bahwa saya sampaikan antara identitas dan otoritas itu harus jadi satu, iya. kayak gitu. Nah, seharusnya kan kita diberikan lex spesialis kepada Mhm. orang Betawi Iya. seharusnya kan kayak gitu. Tanah-tanah yang memang orang Betawi dia sudah lama di situ. Ya udah, misalkan ada keluarkan pergub, ada Nah, spesialis khusus PBB orang Betawi. Caranya apa? Oh, dia ini tanah itu adalah ada penetapan dari pengadilan bahwa ini waris dari orang tuanya, betul. dari kakeknya kan Itu. seperti itu. Yang Dan yang pada akhirnya dia tidak terbebani dengan pajak yang harus terpaksa dia jual gitu.
Karena kan betul. orang banyak yang jual itu karena apa? Ya karena nggak ada yang mau menanggung pajak, gitu. Nah, akhirnya kan nanti Mhm, ini kan, oh Betawi nggak ada itu cuma berapa orang, mhm, aku saja. Lah mhm. sekarang pembangunan sudah berapa puluh persen Nah di itu, iya, Jakarta yang heeh, akhirnya kan juga kalau misalkan kayak dulu PT JIP, wah, sebelum dibangun kawasan industri Pulau Gadung, iya. saya bisa mengatakan bahwa ini adalah tanah orang tua saya yang berasal dari kakek Nah, saya dari ada bapaknya, riwayatnya, ada itu. riwayatnya. Nah, sekarang kan tidak dianggapnya akhirnya nggak ada riwayatnya kan kayak seperti itu. Nah, kemudian juga eh, spesialis kepada misalkan gini, eh, anggaplah anak-anak Jakarta lebih diprioritaskan. Iya, Dilihat dari apanya? Dari nik KTP. mhm, Dia akan kelihatan sebenarnya dia lahir atau KTP-nya mulai ada di mana. mhm, Itu akan kelihatan sekali di mhm. nomor apa Iya, kode kode, kayak gitu. heeh. Nah, itu yang menjadi misalkan prioritas kepada hal-hal untuk apa namanya? Ya kalau mengarah ke situ kan sebetulnya kan simpel ya, itu kan administrasi, negara, Ya, ya kan. Sebetulnya kan kalau bicara, apa namanya, turun-temurun, ya kan, ya itu kan bagaimana hubungan kekerabatan yang dibangun, ya kan. Saya masih nyata, jelas bahwa saudara-saudara saya, kerabat-kerabat saya ada masih, gitu. Dan situ nggak bisa dipungkirin bahwa dia memang keturunan dari kerabatan itu, gitu. Jadi nggak bisa mengklaim bahwa dia, asli tinggal di situ, lahir di situ, nenek moyangnya, kakek neneknya di situ, kan itu sebenarnya udah jelas itu kan. Nggak perlu lagi ditelusurin gitu, kecuali dia anak adopsi, gitu. iya, heeh. Apalagi juga berapa Mhm. banyak kuburan yang sudah pada digusur kan Nah kayak itu, gitu ya. dipindahin. Dipindahin ya lebih untuk pembangunan. Nah, artinya bahwa yuk pembangunan coba hadirnya MKB ini, hadirnya negara, Nah, negara ya perlu sudah diperkuat lagi memfasilitasi, deh, memperkuat heeh. segala pundi sehingga membebenah diri untuk Jangan kaumnya. lagi-lagi begini yang saya khawatir, ini kan saya khawatir, mungkin kalau yang di dalam ya kita nggak tahu ya, ini kan yang di luar kan yang belum tahu, gitu. Dengan dibentuknya suatu lembaga itu, ya lagi-lagi hanya untuk ya kembalinya apa, ya ujung-ujungnya nih ngurusin dana dari pemerintah, jadi gitu, ya sama aja bohong kalau begitu kan. Nah, itu yang harus kita rubah paradigmanya. Nah, Maka membangun paradigma baru, membangun pola pikir paradigma baru itu lebih penting daripada otoritas itu sendiri. betul. Mengapa? Karena dengan paradigma ini kita membangun pola dan menginikan struktur kita kan kayak gitu. Ya, Nah, sehingga otoritas nanti yang diberikan dalam entah perda, entah pergub ataupun apa, itu bisa mengena secara langsung kepentingan hajat orang-orang Betawi ya, yang tidak hanya persoalan budaya, ya kesehatannya, ya pendidikannya, eh, apalagi ya artinya kan Betawi harus punya aset sendiri kan gitu ya ininya. eh, di wilayah pendidikan. Dulu banyak sekali orang Betawi membangun yayasan-yayasan pendidikan. Ya, sekolah-sekolah, Sekolah-sekolah mhm. khususnya madrasah Kalau dulu ibtidaiyah ya. kalau dulu mah madrasah, Iya, saking nggak mau sekolah di formal gitu karena itu warisan Belanda kan gitu. iya, Makanya pada disuruh sekolahnya di madrasah iya. gitu. Maksud Iya, saya ingin menitik beratkan pertama, dia melakukan sebuah apa namanya, eee, wakaf untuk pembangunan mhm, sekolah, kan iya, kayak gitu, sudah heeh, menyerahkan tanahnya. mhm, Kemudian yang kedua, yaitu membangun pendidikan dengan agama yang lebih kuat ya, mhm, kayak gitu. Tetapi saya dulu
di Jakarta Timur itu ada Al-Wathoniyah banyak. Iya, Ayah saya membangun Al-Wathoniyah 16. iya. Saya dulu kalau pagi madrasah ibtidaiyah, apa namanya, kalau sorenya saya, apa namanya, sekolah lagi, Iya, kayak gitu. heeh. Nah, tetapi pembangunan yang akhirnya mengikuti konsep pendidikan negara yang, apa namanya, yang kelas sore itu nggak ada semua sekarang, hilang. Mmm, Kemudian madrasah ibtidaiyah pun juga sudah mulai banyak tergerus, seperti itu. Nah, ini kan seharusnya juga memang sekarang ada undang-undang, apa namanya, eee, otonom. bukan yang pesantren ya, Iya, kayak gitu ya. heeh. Nah, juga infonya sedang dibangun perda tentang pesantren. Iya, iya. Artinya bahwa juga dunia pendidikan Betawi itu beda sekali. Jangan samakan dengan di luar Betul. Betawi. Heeh. Eee, Tadi Betawi lebih banyak madrasah sama majelis taklim. Majelis taklim, Nah, bagaimana Kiai Safi Hazami, bagaimana Kiai Saifuddin Amsir itu lahir murni dari majelis taklim, majlis-majlis kayak gitu. iya, Nah, disinilah yang seharusnya ketika nanti perda tentang pesantren pun juga memiliki ciri khas tentang Betawi yang berbeda iya. seperti itu. Tapi kan sekarang ini kita problemnya itu dipersulit kalau kan pemerintah ini sebenarnya udah bener nih ya cara untuk bagaimana dia bisa mensupport, memperhatikan, majelis-majelis itu. Tapi ketika diminta persyaratan, dia harus minimal itu standarnya itu yayasan. Nah ini lagi-lagi di situ tuh, terbentur gitu. Karena antara kementerian dengan Pemda itu tidak sinkron. Nah, artinya gini, adanya MKB nanti memfasilitasi atas problem-problem tersebut Gitu ya. dan harus diadvokasi. Kemudian juga apakah perlu dikawal di dalam membangun misalkan tadi, oh secara apa namanya, memerlukan, kelembagaan yayasan. Iya. Ya sudah dikawal, harus dikawal membuat tadi kelembagaan yayasan, kan kayak gitu. Nah, artinya bahwa problem-problem itu jangan dibiarkan, harus solving, harus dijawab kan kayak Iya, gitu. Harus heeh. cari solusi kan kayak gitu. Sehingga tepat sasarannya, sehingga juga terjawab persoalan-persoalan yang ada. Nah, Ya kayak contohnya aja gitu ya kan, waktu, pemerintah menggalakkan sanggar-sanggar, banyak ya kan menjamur sanggar-sanggar. Pertamanya iya support, semangat gitu. Sekali 2 kali lewat gitu, akhirnya terbengkalai lagi kan gitu. makanya kenapa Heeh, kita perlu iya, otoritas yang heeh, kuat iya, tadi. Mandat undang-undang jelas, mhm, nanti perdanya kita tunggu, disitulah kita membangun sebuah skema dari hulu ke hilir. Artinya bahwa bukan hanya kita membangun hulunya tadi, iya, sanggar-sanggar, heeh, kemudian juga membangun UMKM-UMKM, pengrajin-pengrajin, bikin film-film, iya. tapi hilirnya tidak disiapkan. Nah, hilirisasi ini menjadi hal yang sangat penting di dalam membangun skema secara, apa namanya, berkelanjutan kayak gitu. Ya kalau ya sejauh ini sih gini, apapun yang udah diupayakan, lagi-lagi kan itu singgungannya, eee, ya nggak jauh-jauh, masih sifatnya politis lagi, kan gitu. Jadi Nah, nggak apa namanya, nggak konsisten lah kan gitu. saya selalu menyuarakan ketika saya mulai aktif di Betawi ya. Mhm, Saya tahun 2002 menjadi ketua KMB Keluarga Mahasiswa Betawi UIN, iya. masih IAIN kayaknya dulu. Kemudian tahun 2006 saya jadi ketua umum PPF KMB, Forum Heeh, Komunikasi Mahasiswa Betawi. iya, Nah, artinya bahwa eh, yang ingin kita suarakan bagaimana membangun skema, membangun Betawi identitas dan otoritasnya itu secara menyeluruh dan iya, berkelanjutan.
Jadi tidak hanya tadi anget-anget mana menjadi politik strategis, mana politik praktis. Kita menghormati politik praktis karena Jakarta bagaimanapun menjadi pusat magnet politik nasional. Iya. Saya masih yakin bahwa siapapun gubernur DKI menjadi magnet untuk dia naik tingkat menjadi presiden Republik Indonesia. Kita akan menghormati itu dan kita juga akan memberikan sebuah apresiasi yang besar ketika beliau-beliau itu tahu mana wilayah politik praktis, mana politik strategis untuk kaum Betawi. Kalau kaum Betawi hanya selalu dijadikan alat untuk naik politik praktis, maka saya yakin sekarang zamannya sudah beda. Iran aja dulu kelihatan yang embargo apa sudah beda. Maka Betawi pun juga sekarang akan beda, akan lebih menunjukkan taringnya. Bukan untuk melakukan sebuah agitasi atau perlawanan, tapi dalam rangka ayo berdialektika membangun politik strategis bersama-sama ke depan. Sobat Budaya Tara gitu. Ini lagi-lagi ya, kita kan mencoba nih untuk bisa mengangkat gitu kan. Apa sih kebudayaan Betawi itu untuk generasi yang akan datang kan gitu. Cuman kan kita masih terjebak nih ya kan lagi-lagi dengan hal-hal yang sifatnya diplomatis dan politis. Coba nih, sekali aja nih, ya terakhir ya kan, terakhir nih, sebelum ini ditutup kan gitu. Minimal gitu, adalah harapan-harapan ya kan dari Bang Subhan Ansori ini bahwa Betawi itu memang betul-betul real ya kan sebagai masyarakat yang berperadaban gitu kan. Dia bukan semata-mata menjadi apa namanya subjek kan gitu pembangunan, Objek tapi pembangunan. ya objek pembangunan, tapi paling tidak dia bisa menciptakan atau tidak dia berdikari kan gitu. Bahwa Betawi dengan masyarakat adatnya bisa tumbuh kembang secara mandiri ya kan dan mampu ya kan punya tatanan kehidupan sendiri itu yang harus kita coba angkat gitu loh. Saya yakin, Heeh. saya Yakin dalam yakin, dalam enggak, sisi mana nih? enggak, saya yakin Gitu. bahwa Heeh, kaum ya. Betawi dari generasi tua Mhm, sampai generasi Z mhm, sudah melek sekarang. mhm. Di Yang mana, tadinya merasa terjajah gitu. iya, di mana beberapa daerah Heeh, ada istimewa dan betul-betul istimewa. iya, Jakarta selalu mendapat daerah istimewa, tapi Betawi tidak pernah teristimewakan. heeh, Maka kaum Betawi akan membangun polanya sendiri untuk menjadikan apa namanya, Jakarta tetap sebagai pusat pembangunan, oke, Jakarta sebagai mhm, pusat politik pemerintahan heeh, ataupun politik praktis, iya, tetapi jangan jangan jadikan Betawi politik praktis heeh, tanpa membangun kepentingan politik strategis Betawi berkelanjutan. ya bagaimana dengan Nanti akan kualat. marak-maraknya itu ormas, mengatasnamakan ormas Betawi kan gitu, yang ujung-ujungnya kan apa, pada ribut kan gitu, katanya mau bersatu, yang ada malah bercerai-berai itu. Itu dinamika hal Heeh, biasa dimanapun ya, juga ya. Sekarang kan yang mhm, mimpin negara siapa? Kan mhm, partai-partai. iya. Partai-partai apa tidak ada yang konflik? Konflik itu Ya biasa. kalau partai oke lah, itu kan namanya kan dia, jelas kendaraan politik gitu, ya kan. Yang diperjuangkan adalah kepentingan secara politik. Nah ini kan kita lagi bicara tentang bagaimana budaya Betawi dan masyarakatnya itu menyatu dan bisa berdikari Iya, gitu. mereka Heeh, akan membangun dengan polanya masing-masing. iya, Tidak seragam, mhm, tetapi akan seragam dengan mhm, Betawi berwajah baru. gitu ya, Apa wajah barunya? Memiliki paradigma baru, heeh, memiliki tujuan iya, baru, politik strategis yang baru. mhm, Mengapa? Karena Betawi sudah capek dengan politik praktis yang hanya ujungnya untuk seremonial, betul, tapi heeh. tidak mengangkat substansi Mhm, substansi
di berbagai bidang untuk kepentingan orang Betawi maju, sebagaimana ingin memajukan Jakarta sebagai kota global. Nah, kota global tanpa inti masyarakat Jakarta yaitu kaum Betawi, maka saya rasa tidak akan mendapatkan nilai indeks yang bagus. Ya, langsung to the point untuk pesan-pesannya buat orang tua kita. Aduh. Bahwa sekarang Jakarta sudah menjadi kota global. Ya. Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian nasional. Ya. Artinya sebenarnya sama seperti dulu. Oke. Cuman caranya berbeda, maka orang Betawi, orang tua sampai Gen Z Betawi melakukan sebuah cara yang berbeda. Mari kita bersatu jadikan politik strategis, bukan terjebak dalam politik praktis yang hanya menjadikan Betawi sebagai seremonial belaka ataupun melakukan sebuah pola-pola konflik yang akhirnya terjebak oleh konflik. Betawi sudah memahami itu, Betawi sudah sadar akan itu, dan di mana mereka untuk kapan harus bersama-sama berdialektika, berjalan bersama, beraksi bersama. Baik, Sobat Budiantara, tentunya suara kaum Betawi ini sudah memberikan suatu ruang bersuara untuk menjaga, merawat, serta melestarikan kebudayaan Betawi, tentunya dengan segala problema, keluh kesah, dan harapan-harapan ke depannya seperti apa. Tentu kita banyak berharap kepada saat ini orang-orang tua kita yang ada di MKB, ya kan, di lembaga adat gitu. Ini menjadikan bahwa Betawi itu punya warna sendiri dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat adat yang lainnya gitu. Satu yang saya ini kan. Iya. Lihat Betawi jangan hanya para artis-artis sinetron. Oh ya. Itu kan Betawi itu ada di segala bidang. Ya, Pengusahanya banyak. ada. Negarawannya banyak. Ada, ya. Kemudian politisinya banyak. Sebenarnya lengkap, paket lengkap Betawi. Ya. Nah, instrumen ini kalau Betawi hanya dijadikan politik praktis, ketika mereka bersatu, maka yang menjadikan Betawi politik praktis tidak akan naik menjadi orang yang lebih tinggi ataupun nanti kena karmanya. Oke, sekian suara kaum Betawi. Saksikan terus tayangannya di Budiantara TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.